Senjata super abad pertengahan. Sebagian besar kita yang hidup di zaman modern sering menganggap abad pertengahan sebagai masa kegelapan tanpa sains dan teknologi. Perang pada abad pertengahan juga sering digambarkan sangat kacau dan brutal, dengan dua pasukan yang saling menyerang dengan pedang dan perisai. Pada kenyataannya, perang di abad pertengahan nyaris serumit seperti perang di zaman modern. Meskipun mereka tidak memakai listrik atau manufaktur industri, mereka masih mampu memproduksi senjata secara massal. Bahkan mereka sudah menggunakan beberapa senjata super pada masanya. Tombak yang menghancurkan. Tombak adalah senjata mematikan sederhana yang diandalkan dalam perang dan biasanya digunakan untuk melawan musuh dalam jarak pendek. Panjang senjata tombak ini biasanya antara 2 sampai 2,5 meter yang digunakan untuk melawan pasukan infanteri maupun kavaleri. Kemampuan untuk menahan tombak dalam posisi horizontal dan mengendalikan kuda untuk melaju membutuhkan keterampilan dan stamina yang sangat baik. Tetapi efeknya dalam serangan kavaleri massal dapat menghancurkan sebuah pasukan. Tombak merupakan senjata mematikan untuk menusuk musuh pada abad pertengahan, dan itu merupakan senjata terobosan yang sangat penting pada saat peperangan. Palu perang. Palu perang adalah senjata perang yang menyerupai palu dan berasal dari akhir abad pertengahan. Palu perang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Palu perang terdiri dari pegangan palu dan kepala palu. Panjang pegangannya bervariasi, yang terpanjang bisa sepanjang halberd, dan yang terpendek sekitar sepanjang gada. Dan palu perang yang panjang berguna untuk melawan penunggang kuda, mirip dengan senjata galah. Sedangkan palu perang pendek digunakan dalam pertempuran jarak dekat atau oleh penunggang kuda. Pada perkembangan selanjutnya, palu perang seringkali memiliki duri pada bagian belakang kepala palunya. Dan duri tersebut membuat palu perang menjadi senjata yang serbaguna. Armor piercing crossbow. Panah memang sangat efektif dari dulu untuk melawan prajurit lapis baja, sehingga penguasa pada saat itu melarang penggunaannya selama periode abad pertengahan. Hanya sedikit tentara yang mematuhi larangan tersebut. Sebenarnya panah adalah salah satu senjata paling populer yang digunakan dalam tentara pada abad pertengahan. Walaupun crossbow ini tidak praktis untuk dimuat atau mengisi senjatanya kembali, sedangkan dampak dari bautnya juga bisa membuat kepala seorang terpenggal. Namun efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Gada brutal. Gada digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit akan menggunakan tongkat yang berduri untuk menembus baju besi. Kulit dan tulang yang remuk karena hantaman tersebut menyebabkan cedera mengerikan pada infanteri musuh. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi tersebut, gada ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan beberapa dirancang untuk memberikan lebih banyak kerusakan daripada dampak langsung. Ada juga yang lain dapat dipasang pada rantai dan diayunkan dan dipalukan ke tubuh musuh. Gada juga sering dipakai pada budaya lain seperti Hindu kuno dan budaya lainnya. Kita tahu gada dengan berbagai bobot dan panjang digunakan tergantung pada kekuatan dan tingkat keterampilannya. Dan diyakini bahwa gada milik Dewa Hanuman adalah gada terbesar di antara semua gada di dunia. Busur jarak jauh. Pasukan pada zaman pertengahan benar-benar dilatih untuk bertempur.
dengan alat-alat sederhana yang seperti pedang, panah, ataupun tombak. Sedangkan pada pasukan yang menggunakan binatang seperti kuda atau unta yang biasanya dinamakan kavaleri, dianggap sangat berjaya pada zaman pertengahan. Tetapi era mereka pudar ketika makin banyak para pemanah atau archers yang semakin efektif dalam pertempuran. Salah satunya yaitu seperti penggunaan busur Inggris yang menawarkan jangkauan superior dan daya henti yang baik terutama terhadap pasukan berkuda. Inggris mengadopsi longbow setelah terlibat perang dengan Wales, dan longbow tersebut bekerja paling baik ketika dibuat dari pohon yew yang memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengungguli busur yang lebih kecil. Dan ketika digunakan oleh pasukan terlatih, 10 anak panah dapat ditembakkan dalam 1 menit pada jarak 200 meter untuk menciptakan badai kematian yang berduri. Itulah penggunaan busur yang mematikan pada saat masa peperangan pada abad pertengahan. Claymore yang menakutkan. Claymore Skotlandia yang menakutkan atau pedang besar dirancang untuk digunakan dengan 2 tangan. Terlalu besar untuk disandang di pinggang sehingga harus diayunkan ke atas bahu seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ini. Bukan hal yang aneh lagi bagi para korban untuk benar-benar dibelah menjadi 2 jika ada kekuatan yang cukup di balik serangan tersebut. Karena ukuran Claymore, ia memiliki kekuatan pemotongan yang sangat besar dan memberi pengguna keuntungan. Dalam pertempuran, kombinasi ini menjadikannya senjata yang menghancurkan dalam pertarungan jarak dekat. Seorang yang dipersenjatai dengan Claymore dapat dengan mudah menembus formasi musuh. Claymore dari bahasa Gaelic Skotlandia yaitu Claidheim Mor, secara harfiah yaitu pedang yang sangat besar. Adalah pedang 2 tangan besar yang digunakan oleh penduduk daratan tinggi Skotlandia dengan panjang hampir 1,5 meter. Claymore terbesar yang pernah dicatat adalah pedang yang berukuran 2,24 meter dan berat sekitar 10 kg. Dalam ceritanya bahwa Claymore digunakan oleh raksasa Skotlandia pada abad ke-15 dengan nama dan asal yang tidak diketahui. Meskipun individu tersebut diyakini telah menjadi anggota klan Maxwell. Dan di antara senjata-senjata tersebut, memang beberapa senjata benar-benar kuat dan mematikan. Abad pertengahan juga menghasilkan beberapa seni, musik, dan sastra terhebat yang pernah dibuat sepanjang sejarah. Selain dari peperangan tersebut, abad pertengahan adalah masa yang membentang kira-kira dari abad ke-5 hingga abad ke-16 Masehi, sekitar 1100 tahun, di benua Eropa. Ketika orang-orang menggunakan istilah medieval, Middle Age atau abad pertengahan, dan Dark Age atau zaman kegelapan, mereka umumnya mengacu pada periode yang sama. Itu dulu teman-teman pembahasan kita mengenai senjata-senjata pada saat peperangan di abad pertengahan. Bagaimana menurut ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.